Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton Tabung Wakaf Umat Official, subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma ij'al hadha fi mizani hasanatina yawmal qiyamah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma amin. Para hadirin dan hadirat, para pecinta ilmu, para pencari kebenaran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, mungkin tidak banyak mukadimah yang ingin saya sampaikan. Cuma ada satu hal yang mungkin agak sedikit aneh di mata para peserta atau para hadirin dari segi busana. Dari 3 materi ini ada satu materi yang busananya agak aneh. Ini tujuannya, artinya ini bukan tanpa tujuan. Ini ada risalah di belakangnya. Ada risalah di belakangnya. Dan kebetulan ibaratnya tadi saya lupa untuk mengajak kawan-kawan untuk pakai yang sama, pakai ini. Kalau diajak mungkin nggak ada yang beda. Ini sebetulnya risalahnya adalah untuk menyampaikan bahwa polisi saja itu ada seragamnya. Tentara apa lagi? ANS apa lagi? Nah, ulama masa tak ada? Saya teringat dengan satu peristiwa yang dialami oleh Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdussalam. Ketika beliau haji dengan pakaian biasa, pakaian orang awam atau orang biasa, beliau melihat ada kemungkaran yang dilakukan oleh jemaah haji. Lalu beliau nasihati. Apa respon orang itu? Tak ada responnya. Tak ada responnya. Kenapa? Karena tak terlihat ada ciri-ciri ulama atau ciri-ciri orang yang berhak untuk memberikan kajian atau ini. Akhirnya apa? Kalau saya tak salah ingat, di lain waktu dia pakai itu lagi, pakai pakaian libas ulama atau libas orang alim di saat itu yang masyarakat kalau melihat, ini ulama, ini bisa tempat bertanya. Akhirnya barulah katanya dia direspon. Nah, akhirnya apa? Dari situ bahwa ulama untuk saat ini harus punya libas tersendiri. Tersendiri maksudnya itu adalah untuk membuat persepsi di masyarakat bahwa inilah orang yang bisa ditanya tentang masalah agama. Karena kalau dulu cukup dengan sorban, pakai jas, pakai gamis, seperti format pakaian Inyak Candung umpamanya ya, Buya Sumbar itu. Nah sekarang nggak bisa lagi. Kalau sorban sekarang orang-orang awam bisa bersorban dan lain sebagainya. Nah jadi ini bukan libas, mudah-mudahan ini tidak termasuk libas syuhrah yang diwanti-wanti yang diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi insyaallah di sesi berikutnya, pertemuan berikutnya, para masyayikh kita ini akan pakai pakaian itu. Insyaallah. Ini karena tadi tidak saya ajak saja. Baik, rekan-rekan sekalian, para thulabul ilmi yang hadir di tempat ini dan yang hadir bersama kami di dunia maya. Ini sebuah buku yang luar biasa yang mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan. Apresiasi positif tentunya, apalagi negatif. Nah, itu biasa ya. Jadi buku ini saya diberikan jatah untuk membedah mukaddimahnya dan ilahiyat. Ya. Kalau mau lihat daftar isi, rumusnya kan begini. Kalau kita ingin memahami isi buku tanpa membacanya terlebih dahulu, membacanya dari awal sampai akhir, lihat daftar isinya, pahami isinya, daftar isinya.
Para rekan sekalian yang dirahmati Allah, ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mumayyizat. Mumayyizat ini artinya kelebihan buku ini. Apa kelebihan dari buku ini? Ada beberapa dalam catatan saya. Yang pertama, buku ini kelebihannya adalah dia punya uslub jadid. Dia punya gaya baru. Gaya baru dalam hal apa? Pertama, dari sisi judul buku. Kalau biasanya buku akidah yang dahulu dia punya khas tersendiri ya, kalau soal judul itu punya khas tersendiri. Tapi untuk sekarang orang kalau baca ini mungkin tak langsung memahami ini buku akidah. Tapi ini buku akidah. Nah, judulnya saya coba lihat. Kubral Yaqiniyatil Kauniyah, Wujudul Khaliqi wa Wadhifatu Al-Makhluq. Ini sebuah hal yang saya katakan corak baru dalam buku ini, dalam buku-buku yang berbicara tentang ilmu kalam. Itu pertama. Yang kedua, yang baru itu, uslub yang baru itu dari aspek bahasanya. Bahasanya sama-sama bahasa Arab. Sama dengan buku Al-Kharida Al-Bahiyah, sama dengan Jauharatut Tauhid dan lain sebagainya. Tapi dari sisi bahasa, karena memang tuntutan zaman, akhirnya apa? Buku akidah ini itu ditulis dengan bahasa Arab kontemporer tentunya. Kontemporer dalam arti mufradatnya mufradat baru, mufradat yang mungkin makna yang dulu sempit sekarang jadi luas. Ada lagi kata-kata yang muhdatsah, kata-kata baru yang diserap mungkin dan lain sebagainya. Jadi dari sisi bahasa, buku ini menggunakan bahasa Arab kontemporer. Sehingga kalau santri yang biasa baca buku akidah yang berbasis kitab kuning tempo dulu, ya diakuinya atau tidak, dia agak sedikit perlu energi lebih untuk beradaptasi dengan bahasa Arab yang dipakai oleh Syekh Al-Buti rahimahullah. Udah matang umpamanya dia baca kitab Hasyiah Dasuki apa dan seterusnya, baca buku ini ada sedikit benturan, sedikit hambatan dari sisi bahasa Arabnya. Ya, karena bahasa Arabnya bahasa Arab kontemporer. Sama seperti kita membaca Quran lah. Orang yang bisa baca kitab kuning belum tentu dia lancar membaca Quran Arab. Nah, saya dulu ketika sampai di Mesir pertama kali itu saya coba baca buku Asy-Syuruq, baca Quran Asy-Syuruq. Kalau enggak Afaq Arabiyah. Itu agak sedikit ya, satu kolom itu pun agak susah membacanya karena belum terbiasa. Dan ini perlu dibiasakan. Perlu adaptasi dalam membaca buku ini dari sisi bahasa. Kemudian uslub jadid berikutnya atau gaya baru dalam buku ini adalah susunan pembahasannya atau sistematika pembahasannya itu disusun dengan pola yang baru. Umpamanya pembahasan C dahulu diletakkan di setelah B. Nah, sekarang di buku ini pembahasan akidah terkait C itu umpamanya diletakkan setelah Z, setelah F, setelah H dan seterusnya. Jadi ada perbaikan atau penyusunan yang bersifat baru ya untuk pembahasan-pembahasan ini. Jadi itu boleh dikatakan beliau punya ijtihad dalam merombak susunan atau sistematika pembahasan akidah ini. Luar biasanya. Contoh dalam masalah ayat mutasyabihat itu dia tempatkan di pembahasan lain ya. Artinya tidak disatukan dengan pembahasan tentang sifat-sifat Allah tertentu, tapi dia bahas malah di ujung yang namanya situ disebutkan ma yatarattab ala hadhihi sifat. Setelah selesai membahas sifat-sifat salbiyah, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, nah itu ada bab satu namanya ma yatarattab ala hadhihi sifat. Boleh kita artikan dengan konsekuensi dari sifat-sifat Allah yang sebelumnya apa? Nah 1, 2, 3. Nah di sini dia taruh pembahasannya. Ini namanya at-tajdid, pembaharuan dalam aspek penyusunan pembahasan. Kalau secara umum pembahasan akidah di buku ini hampir sama dengan yang lain. Pertama tentang ilahiyat,
tentang ketuhanan. Ya, tentang ketuhanan. Setelah membahas tentang ketuhanan, masuk pembahasan yang kedua namanya an-nubuwat. An-nubuwat ini berarti tentang kenabian, persoalan nabi. Bukan hanya masalah sifat nabi yang wajib, tapi juga membahas tentang situ juga nanti ada aspek tambahan dari beliau tentang persoalan wahyu dan lain sebagainya. Kemudian ada tentang al-kauniyat. Nah, al-kauniyat ini yang beliau berikan judul khusus. Kalau di buku-buku akidah klasik itu tidak ada pembahasan ini disatukan dengan nama al-kauniyat. Al-kauniyat ini boleh kita artikan tentang alam semesta lah, atau yang ada ini. Pembahasannya apa? Tentang jin, tentang malaikat, ya. Juga di situ disinggung tentang teori Darwin. Nah, itu dibahas di situ. Dalam satu judul namanya tentang satu tema subbab al-kauniyat. Nah, ini tambahan yang diambil yang dia buat dalam buku ini. Kemudian al-ghaibiyat. Nah, kalau al-ghaibiyat ini kalau dulu dari buku klasik itu membahas tentang surga, neraka, ya kan, as-sirat dan lain sebagainya, azab kubur dan seterusnya. Nah, inilah bentuk-bentuk uslub jadid, pola baru yang beliau buat, yang beliau letakkan dalam buku akidah. Nah, kemudian yang kedua, kelebihan dari buku ini adalah ini ada batas waktu. Lanjut, mantap. Yang kedua tentang, kalau tadi uslub gaya yang baru, pola yang baru dari tiga aspek ini. Nah, yang berikutnya kelebihan buku ini adalah ada penambahan konten, ada penambahan materi tentang akidah yang dia masukkan dalam buku ini. Nah, apa saja bentuknya konten-konten yang dia tambah? Yang pertama tentang judul-judul atau tentang judul atau objek kajiannya itu dia tambah. Seperti tadi yang disampaikan oleh Syekh Al-Naf, beliau menyebutkan bahwa di awal buku ini Syekh Al-Buti membahas tentang manhaj al-bahthil ilmi anil haqiqah, metodologi dalam mencari kebenaran. Ya. Apa metode kita dalam mengukur, menentukan, mencari kebenaran. Nah, ini kalau kita cari dalam buku-buku klasik dibahas secara khusus, ini ya susah dicari. Kalaupun ada mungkin bibit-bibitnya. Kalau bibit-bibitnya ada, itu bisa kita jumpai nanti. Tapi dibahas sedemikian rupa, kemudian dikomparasikan, dibandingkan dengan metodologi orang barat dalam mencari kebenaran, membahas mana yang benar, mengukur kebenaran. Nah, ini yang kita belum jumpa. Dan disitulah peran tajdid beliau dalam masalah akidah ini, dalam penyampaian materi akidah ini. Maka di sini ada catatan saya tentang beberapa contoh ya, maudhu'at atau judul-judul atau materi-materi baru yang dia masukkan dalam bukunya ini. Pertama tadi tentang metodologi membahas kebenaran atau mencari kebenaran. Yang kedua, dia membahas tentang apa penyebab kita ini butuh kepada akidah yang benar. Ini hal-hal sepele mungkin secara zahir ya, tapi dibutuhkan orang. Apalagi orang yang mungkin dia tidak berdasarkan agama, atau orang sekuler, orang ateis, mulhid dan lain sebagainya. Kenapa sih manusia ini butuh kepada akidah yang benar? Nah, beliau bahas secara nalar, logika dan lain sebagainya. Ada lagi tentang posisi akidah itu dalam bangunan agama kita. Jadi ajaran agama kita ini kan banyak, termasuk akidah. Nah, akidah di sini posisinya apakah ibarat atap bagi rumah, loteng, lantai, atau pondasi? Nah, di situ pembahasannya disampaikan dengan nalar ya. Ada juga tentang pembahasan wahyu. Nah, wahyu bagi kita mungkin sudah selesai, pokoknya wahyu selesai. Tapi menteorikan wahyu itu butuh penjelasan. Ketika bicara dengan orang-orang umum, orang-orang yang dia backgroundnya sains, apalagi orang yang tadi ateis, kita tidak sesederhana yang kita bayangkan untuk menyampaikan wahyu. Wahyu itu apa? Ini dari Allah datang, tidak bisa. Harus ada teorinya. Nah, beliau sampaikan. Kemudian ada tentang teori Darwin, kritik tentang teori Darwin. Nah, ini subhanallah. Jadi dari sisi maudhu, materi luar biasa, ada gebrakan-gebrakan atau hal-hal yang baru yang beliau hadirkan. Kemudian
Ada lagi yang tambahan-tambahan konten yang beliau masukkan, yaitu tentang bentuk dalil-dalil adanya Allah. Nah, ini penting. Jadi dalam buku ini ketika beliau membahas tentang wujudullah, eksistensi Allah, keberadaan Allah, beliau menggunakan pendekatan mutakallimin, menggunakan pendekatan nalar, barahin akliyah, yang dia susun sedemikian rupa, yang saya coba cek di buku-buku belum menemukan seperti ini. Ada yang bilang buku beliau ini adalah wujud baru dari buku Al-Kharidah Al-Bahiyah karangan Ahmad Ad-Dardir. Itu saya coba cek tentang dalil wujudillah itu, saya tak menemukan juga ya secara luas seperti ini, di mana beliau menjelaskan tentang dalil adanya Allah dengan menggunakan dalil logika yang dia urut dengan menggunakan empat kaidah dasar berpikir. Pertama, butlan, rujhan, ar-rajih biduni murajjih. Satu. Nanti lompat lagi yang kedua, butlan at-tasalsul. Ketiga, butlan ad-daur. Yang keempat, apa yang beliau sebut dengan istilah al-illah al-ghaiyah atau qanun al-illiyah. Nah, ini juga hal yang baru yang beliau sampaikan. Di antara ada yang lama ya, seperti tentang at-tasalsul, tentang ad-daur, sudah ada. Tapi juga ada kelebihannya di situ. Dia berikan contoh-contoh yang lebih menyentuh keseharian kita. Nah, ini luar biasa beliau. Kemudian yang baru juga yang beliau sampaikan dalam buku ini adalah tentang berkaitan dengan diskusi beliau dengan, atau katakanlah beliau mendiskusikan mazhab-mazhab filsafat kontemporer, seperti mazhab atau aliran filsafat yang bernama materialisme dialektis, yang beliau sebut yang bahasa Arabnya al-madiyah al-jadaliyah. Ada juga al-madiyah at-tarikhiyah. Ini menarik bagi orang-orang yang memang belajar tentang filsafat ya. Nah, di sini beliau mengkritisi dua aliran filsafat, yang itu adalah aliran yang memunculkan komunis sebetulnya, ya, ateis. Nah, beliau singgung dan beliau bantah di situ. Walaupun akhirnya dia pisahkan, dalam artian dia buat satu buku lagi yang lebih mendalam tentang kritik mazhab atau aliran filsafat materialisme dialektis ini dalam buku Naqd Awham Al-Maddiyah. Karena mungkin agak berat dan mendalam, akhirnya beliau bikin satu buku lagi untuk lebih luas membahas itu, Naqdu Awham Al-Maddiyah. Nah, ini baru mengenai bukunya nih ya, belum isinya, ini sabar, saya lihat belum jam 10 lagi. Baik, kalau habis kotaknya nanti tambah lagi, kotaknya saja. Kemudian ada dua catatan mengenai buku ini. Saya tidak berani mengatakan ini kritik, ini catatan saja. Yang pertama, artinya saya sudah selesai menjelaskan tentang keistimewaan buku ini dalam perspektif saya. Nah, sekarang saya ingin berikan dua catatan tentang buku ini. Catatan pertama, buku beliau ini adalah buku ilmu kalam. Saya pribadi, saya tak munafik. Saya tidak akan lari kalau tanya orang, Ustaz, ini bukunya buku akidah ilmu kalam atau ilmu hadis, ahli hadis. Saya dengan terang, bimil ifami, mengatakan bahwa ini buku akidah yang berbasis ilmu kalam. Ditambah lagi beliau menjelaskan di mukaddimah cetakan kedua kok. Ya, beliau sudah menjelaskan itu. Ketika beliau dikritik, loh, Anda bikin buku akidah kok menggunakan dalil logika, itu kan ilmu kalam. Beliau terang-terang mengatakan, contoh ini halaman 18. Kata beliau, la mujiba abadan li hadzal dhiq. Artinya buat apa diresahkan, dipermasalahkan. Fa inna hadzal kitab laisa illa namudzajan mimma ullifa fi ilmil kalam. Tuh. Jadi ini memang buku akidah yang ditulis dengan bercorak ilmu kalam. Nah, cuma kata beliau, ini dia, ala ma fihi min ikhtilafin fi katsirin minal mabahis wa fil uslub. Nah, itu saja.
Kata beliau, ini memang berbasis ilmu kalam, tapi tema-temanya ada perbedaan-perbedaan dengan pembahasan-pembahasan ilmu kalam yang versi klasik. Nah, begitu. Lagi pula kata beliau, ilmu kalam itu sebetulnya adalah ini yang perlu kita pahami. Ilmu kalam itu hakikatnya apa? Kata beliau, "Dzalika anna ilmal kalam innama utliqa 'ala al-munaqashat al-'ilmiyyah allati darat aw tadur hawla mabadi' al-'aqidah al-islamiyah." Ilmu kalam itu sebetulnya adalah perbincangan, diskusi, atau lebih yang kasarnya perdebatan antara dua orang atau lebih tentang masalah-masalah akidah pokok atau pokok-pokok akidah. Itu ilmu kalam sebetulnya. Jadi Imam Syafi'i ketika berdebat dengan Hafs Al-Fard, seorang Mu'tazilah zaman itu juga namanya ilmu kalam. Bahkan ini cerita ini ingin saya tekankan karena ini kan ada kelompok yang alergi dengan ilmu kalam. Nah, ini tujuan saya sebetulnya. Mungkin Imam Syafi'i dianggap orang yang alergi dengan ilmu kalam. Oke. Karena ada pernyataan-pernyataan. Tapi sebetulnya tadi seperti saya katakan, ilmu kalam itu artinya kita membicarakan lebih mendalam lagi tentang persoalan-persoalan akidah. Entah itu ditulis, entah itu mungkin dengan perdebatan dan lain sebagainya. Tapi yang jelas kita melakukan apa yang disebut dengan dalam bahasa-bahasa akidah al-hadis ya, al-khawdu. Al-khawdu itu artinya kita apa bahasa kita sebut al-khawdu itu? Mendalami. Nah, itu. Mendalami betul pembahasan akidah itu. Makanya kalau dalam buku-buku akidah al-athariyah katakanlah begitu ya, itu akan kita jumpai celaan untuk al-khawdu fil kalam, al-khawdu fil kalam. Mendalami betul pembahasan akidah itu. Itu yang tak disukai oleh ulama-ulama hadis yang dalam buku-buku asarnya itu. Dan Imam Ahmad itu juga yang dia tak suka. Beliau punya pandangan bahwa yang ngapain dibahas terlalu mendalam. Nah, itu dia poinnya. Sehingga ulama-ulama Ahlus Sunnah yang hidup di zaman dia yang punya prinsip, ya apa salahnya kita dalami. Akhirnya apa? Berdialoglah mereka dengan Mu'tazilah, dibikinlah buku-buku yang mengulas lebih dalam tentang pembahasan akidah. Ada syubhat Mu'tazilah dibantah, namanya al-khawd namanya. Akhirnya apa? Terjadilah yang namanya al-kalam, diskusi mendalam tentang pembahasan ilmu kalam. Akhirnya ditahzir oleh Imam Ahmad. Yang ditahzirnya apa? Satu, dari sisi manhaj ya, nggak usah dibahas mendalam. Itu poinnya, tak usah dibahas mendalam. Contohnya gini, di antara akidah umat Islam meyakini adanya azab kubur. Sudah, yakini saja. Nu'minu bi anna azabal qabri haq. Selesai. Kalau mau dikasih dalil, ambil dari Quran, hadis, selesai. Jangan dibahas mendalam. Walaupun ada syubhat yang mengatakan ada itu azab kubur, masa iya? Dikeluarkanlah teori-teori, logika pendukungnya. Tidak usah diladeni itu. Cukup saja yakini azab kubur itu hak. Ini Quran, ini hadisnya, selesai. Kalau ada yang mengkritik, dia berargumen dengan argumentasi tertentu, nggak usah dibahas, nggak usah dikritik, nggak usah dibela. Ini manhaj Imam Ahmad. Nah, itu tidak diikuti oleh ulama-ulama besar Ahlussunnah zaman itu. Contoh Al-Harith Al-Muhasibi. Beliau ini ada yang mengatakan murid Imam Asy-Syafi'i, dan juga mengatakan tidak. Ibnu Shalah kurang mendukung lah. Tapi yang jelas beliau sezaman dengan Imam Ahmad. Tak mungkinlah Ahlussunnah itu hanya Imam Ahmad waktu itu. Luar biasa sekali. Nah, Imam Syafi'i sendiri kan dia juga terlibat adu argumen dengan Hafs Al-Fard. Dan bukan Imam Syafi'i saja yang berdebat. Ada lagi ulama-ulama murid beliau yang lain, namanya Abdul Aziz Al-Makki Al-Kinani ya, Al-Kinani Al-Makki, yang mengarang kitab namanya Al-Haidah. Juga beliau punya buku Ar-Radd ala Al-Jahmiyah kalau enggak salah. Itu terang-terang disebut Al-Mutakallim, murid Imam Syafi'i. Jadi kalau anti dengan ilmu kalam jangan terlalu kali lah.
karena akan berhadapan dengan orang ulama-ulama salaf juga. Saya cek beberapa buku, itu Abdul Aziz Al-Makki itu disebut Al-Mutakallim, mengarang buku yang isinya membantah para kelompok-kelompok katakanlah sesat dengan menggunakan manhaj yang tak sama dengan manhaj Imam Ahmad, yang artinya dah nggak usah dibahas syubhat mereka, cukup aja sunnah aja dipahami, diyakini, sudah. Nah, itu contohnya buku Asy-Syariah yang menjadi rujukan akidah ahli asar, Asy-Syariah kalangan Al-Ajurri, kalau saya tak salah ingat. Di situ dia menyebutkan salah satu ulama yang membahas ilmu akidah, membahas itu yang Abdul Aziz Al-Makki ini. Jadi dia Al-Mutakallim juga rupanya. Jadi kalau alergi dengan ilmu kalam, jangan terlalu alergi. Tengok dulu seperti apa ilmu kalam. Maka betul sikap Imam Baihaqi itu. Kalau ilmu kalam itu tidak bertentangan dengan Quran hadis, ini tak mungkin dilarang. Tapi ilmu kalam yang bertentangan dengan Quran hadis, ini yang kita jauhi. Jadi betul, saya mendukung cara pemahaman Imam Baihaqi tentang menyikapi ilmu kalam. Nah, jadi kalau kita kembali pada persoalan buku ini, jadi Imam Al-Buti mengatakan ini memang ilmu kalam nih buku saya, tapi ilmu kalam yang tidak bercorak atau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ini yang penting kita pahami. Kemudian, karena buku ini berbasis ilmu kalam, maka kata beliau di halaman 19, buku ini ya penting bagi orang-orang yang memang dia punya background umum, dalam artian belum tersentuh dengan dasar-dasar akidah Islam. Orang-orang mungkin orang ateis, ini penting bagi dia dalam bab-bab tertentu seperti adanya Allah, teori wahyu tadi. Nah, ini penting bagi dia. Tapi orang-orang yang memang sudah besarnya dari awal, sudah biasa, tak ragu dengan Quran hadis, ya tak mengapalah tak belajar buku ini, ya kan? Yang sudah cukup dengan buku Al-Jawahirul Kalamiyah, dan cukup dengan buku Al-Husunul Hamidiyah, dan cukup dengan buku-buku yang berlandaskan Quran hadis, ya sudah, tak perlu repot-repot baca ini. Tapi jangan larang orang baca buku ini, karena ini dibutuhkan bagi orang-orang nanti yang akan berhadapan dengan lingkungan-lingkungan yang dengan Tuhan ini tidak percaya dia. Nah, apalagi dengan teori wahyu pun tak bisa, tak paham dia. Nah, ini yang perlu kita pahami betul. Jadi sepenuhnya di halaman 19 itu beliau mengkritik meluruskan pemahaman bahwa argumentasi itu harus Quran hadis saja. Kata beliau tidak mesti. Menengok siapa yang akan menggunakannya atau siapa yang kita hadapi. Jadi contoh di sini beliau mengatakan, "Fanahnu bihajatin ila 'ardi manhajil Qur'an binisbati liman tarakkazat fi qalbihi mabadi'ul iman billah wa rasulih." Orang yang hatinya itu sudah terpusat, artinya sudah tersentuh dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah, dan tersentuh dengan keimanan ya pada Allah dan Rasulnya, ya maka dia cukup dengan dalil Quran hadis saja. Ini selaras dengan apa yang dipesankan oleh Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin. Kata beliau, orang-orang awam itu jangan kasih ilmu kalam, berikan dalil Quran saja. Kita dulu di pesantren kelas 1 itu nggak langsung diajarkan dalil Jauhar Arad, enggak. Diambil potongan-potongan ayat Quran yang menjelaskan itu sifat Allah, sudah. Wa kana Allahu sami'an basira. Ini dalil tentang Allah punya sifat sami' basar. Itu saja diantaranya. Maka kata Imam Al-Ghazali, orang-orang awam itu kalau bisa semestinya dia diajarkan dalil argumentasi Quran dan hadis. Baru nanti ketika ada syubhat yang berkembang di negeri itu, lalu dia terkontaminasi, baru diobati. Mengobatinya pun tidak harus langsung ilmu kalam, kata beliau. Coba obati juga dengan Quran hadis. Oh, ternyata nggak mempan, karena mungkin syubhatnya sudah menyambar-nyambar sehingga otak kesadarannya sudah tersambar pula. Maka dibutuhkanlah ilmu kalam dengan dosis tertentu. Dengan dosis juga.
Ini ada orang awam memahami Allah di atas itu, Allah itu bertempat, ada tempat. Itu yang dia pahami ketika dia mengatakan Allah fis sama itu. Di mana Allah? Di langit. Maksud yang dia pahami apa? Dia bayangkan Allah itu di langit bertempat, itu dilingkung, apa kita maksud dilingkung itu terkungkung oleh langit itu. Kalau ini pemahaman dia, baru kita coba untuk obati dengan Quran hadis juga kalau ada. Kalau tidak, baru dengan ilmu kalam dengan dosis yang cocok. Jangan kasih buku-buku ilmu kalam yang dosisnya luar biasa, yang tak ini malah hancur dia, malah sakit, malah merusak dia. Ya, ibarat tanaman toge dipukul dengan palu besar, hancur malahnya. Nah itu kata Imam Al-Ghazali. Dan begitu, dan diamini oleh Imam An-Nawawi dalam Muqaddimah Majmu'nya. Di Imam Nawawi tak anti dengan ilmu kalam. Ya. Tidak anti dalam artian tidak melarang, tidak mau mengharamkan mutlak. Bahkan Imam Suyuti pun dalam kitabnya Syarah Al-Kaukab As-Sati', Syarah Jam'ul Jawami', itu dia bincangkan juga tentang ilmu kalam. Yang itu dibutuhkan ketika memang dibutuhkan. Contohnya mengobati syubhat yang ada, yang menggerogoti orang awam yang tak bisa lagi dengan Quran hadis. Nah, dicoba dibawakan kaidah-kaidah ilmu kalam untuk menyingkirkan syubhat itu. Terakhir kata Ghazali, kalau tak mempan juga, kata beliau, tinggalkanlah. Itu tidak ada harapan sehat. Nah, itu pula kata beliau, Quran hadis tak bisa dibawakan ke ilmu-ilmu nalar yang metode ilmu kalam dan juga mempan. Biarkanlah, kata dia, lepas sajalah. Nah, maka Imam Al-Ghazali mengatakan mempelajari ilmu kalam itu fardu kifayah, bukan fardu ain, fardu kifayah. Harus tetap ada pakarnya di satu daerah. Di Pekanbaru ini harus ada pakarnya. Di Bangkinang harus ada. Di mana lagi? Di Kuansing harus ada. Apakah semua orang Bangkinang harus belajar ilmu kalam? Tidak. Ya, dan seterusnya. Baik, ini jam 10 pas. Para rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah. Nah, catatan yang kedua adalah bahasa kitab ini memang levelnya tinggi. Ini diakui. Saya dan para pemateri samping saya juga mengakui bahasanya itu kalau dalam catatan saya rafi'ul mustawa, levelnya tinggi untuk kalangan mahasiswa atau akademisi. Kalau ini buku ini diajarkan di kelas 1 sanawiyah, ya sama aja tadi. Ya, itu namanya lebih banyak menghancurkan daripada memperbaiki. Kelas 7 bolehlah. Ya, atau di Ma'had Ali, bolehlah. Nah. Jadi jangan ini para asatis kalau ada yang hadir di sini nanti, ayo ibu wirid majelis ta'lim, wirid yasin, kita ngaji akidah pakai buku ini. Itu salah namanya. Ya, kita ini senjata sebetulnya. Tapi kan senjata ada tempatnya. Masa di rumah ada tikus? Pakai apa cara menghilangkannya? Pakai bom nuklir. Itu bukan tikusnya yang mati, induk tikus pun mati jadinya. Begitu juga. Jadi bukan, ini buku ini senjata. Dalam bahasa singkatnya, buku ini enggak remeh ini. Ini senjata. Tapi senjata dipakai tentu ada tempatnya. Nah, itu intinya. Tinggi bahasanya. Oh, berarti enggak berguna, Ustaz. Oh, siapa bilang enggak berguna? Berguna bagi kalangan-kalangan tertentu yang nanti bisa disampaikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, itu bahasanya. Baik. Itu mumayyizat, kelebihan buku ini dan catatan dari saya. Saya tak tahu ya apa langsung masuk juga, saya enggak tahu. Saya minta waktu sekitar 15 menit lagi, Ustaz ya. Ustaz moderator. Atas sa'ah wallahi. La ihtikar. Baik, saya akan masuk beberapa pembahasan. Jadi gini. Tadi saya katakan bahwa di antara materi-materi baru yang beliau sampaikan dalam buku ini adalah manhajul bahth, tentang metodologi mencari kebenaran, menentukan kebenaran. Jadi beliau mengatakan bahwa umat Islam ini sebetulnya punya metodologi dalam mencari dan menentukan kebenaran. Punya metodologi yang tidak dimiliki oleh umat lain. Kalaupun ada, tak selengkap kita, katakanlah begitu. Nah, pertanyaannya, apa metodologi umat Islam? Ulama-ulama Islami metodologinya dalam mencari kebenaran itu. Nah,
Sebetulnya berbicara tentang kebenaran itu sudah disinggung oleh ulama-ulama kalam sebelum kita. Itu rahasia kenapa, atau itulah sebab kenapa di buku-buku akidah tertentu yang klasik itu sebelum membahas tentang sifat Allah itu dibahas tentang apa itu ilmu, apa itu dalil, apa itu nazar, apa itu kemudian ada berapa madarikul haq, apa lagi contohnya, ada berapa jenis dalil. Itu dulu yang dibahas. Tidak langsung membahas tentang sifat Allah, tidak. Ini yang disebut dengan muqaddimah ilmu kalam, pengantar ilmu kalam. Karena ilmu kalam kan berbasis memadukan antara dalil akli dengan nakli. Nah, kalau kita menolak adanya dalil akli, ya sudah, berarti kita memangkas separuh dari yang ada. Maka didudukkan terlebih dahulu, apakah betul ada dalil akli itu, dan dalil itu apa, dan dalil itu sendiri apa sih maksudnya. Nalar itu, nazar itu apa sebetulnya. Ini muqaddimah ini dipaparkan secara detail. Seingat saya itu yang pertama yang detail pembahasannya adalah oleh Al-Qadhi Ibnul Baqillani. Beliau sebetulnya terinspirasi atau katakanlah mengambil dari buku-buku Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi tercatat Ibnul Baqillani lah yang menjelaskan secara luas, sistematis, beliau. Kemudian ulama berikutnya mengikuti. Bahkan ulama Hanabilah, ulama mazhab Hambali yang terkenal itu namanya Al-Qadhi Abu Ya'la. Itu punya buku namanya Usuluddin. Selain buku yang lain, Ibtalut Ta'wilat punya juga. Ada buku namanya Usuluddin, itu sudah dicetak itu. Itu dia membahas ilmu akidah dengan menjelaskan muqaddimah sama dengan muqaddimah yang dibahas oleh Ibnul Baqillani dalam bukunya Al-Insaf. Pembahasan tentang ilmu itu apa, an-nazar itu apa, dalil itu apa, jenis dalil itu apa saja, madarikul ilm atau madarikul haq itu apa saja dibahas. Jadi ulama Hambali yang terpapar syubhat Ibnul Baqillani, ini beliau. Ya, atau At-Tamimi CS, At-Tamimiyin istilahnya. Ulama-ulama Hambali dari keluarga At-Tamimi atau kabilah At-Tamimi mungkin ya. Itu termasuk yang dia kalau bahasa sekarang terpapar syubhat Ibnul Baqillani dalam tanda kutip. Ada lagi Az-Zaghuni. Az-Zaghuni ini juga ulama hadis, ulama Hambali, punya buku kalau tak salah Usuluddin apa. Tak ingat ya. Begitu juga bahkan Ibnu Hamdan juga dalam bukunya itu juga menjelaskan muqaddimah yang dijelaskan oleh Ibnul Baqillani dalam karyanya Al-Insaf atau Tamhidul Awail. Nah, jadi begini. Persoalan tentang manhaj, metode dalam mengkaji, menilai, menentukan kebenaran, itu bibit-bibitnya sudah dipaparkan oleh para ulama-ulama mutakallimin Ahlussunnah sebelumnya. Jadi bukan beliau saja. Perbedaannya, beliau membahas tentang sebuah metodologi dan dikomparasikan dengan ulama-ulama barat atau orang-orang barat lah, ilmuwan-ilmuwan barat, itu saja. Maka di sini beliau jelaskan bahwa metodologi umat Islam dalam mencari dan menentukan, menilai kebenaran itu berangkat dari dua titik tolak. Yang pertama begini, ini diambil dari kaidah berdebat namanya. In kunta naqilan fasihhatu wa in kunta mudda'iyan fad-dalil. Kalau orang itu menyampaikan kutipan pada kita, bukan pendapatnya dia, tapi dia mengutip, maka kita selaku orang yang mendebat tak boleh langsung membenarkan atau tak boleh langsung membahas isi dari kutipan itu. Tapi yang pertama yang kita lakukan adalah menguji kutipannya itu betul apa tidak. Itu dulu. Bisa jadi dia salah kutip umpamanya, atau salah paham. Maka yang perlu kita cek validitasnya adalah sejauh mana kutipannya itu. Nah, dari titik inilah manhaj atau metodologi umat Islam dalam membahas kebenaran itu muncul. Yang pertama adalah kalau dalam masalah kutipan, dalam masalah informasi atau disebut dengan khabar, ya,
itu umat Islam punya satu metodologi namanya ilmu sanad. Ilmu sanad itu kan gunanya untuk menguji validitas, Pak. Orang menyampaikan suatu informasi ke kita. Nah, untuk menguji kebenaran informasi ini, ya kita uji dengan ilmu, dengan perangkat ilmu sanad, mustalah hadis, ilmu rijal dan sebagainya. Inilah dia manhaj ulama Islam dalam mencari kebenaran di ranah al-khabar atau informasi tadi. Jadi kalau ada informasi, kita punya manhaj, cek betul nak validitasnya nih informasinya ini. Nah, ini ilmunya sudah ada. Dan ini yang tidak dipunyai oleh ulama-ulama barat. Kata Syekh Al-Buti ini, tak punya mereka, Pak. Kita punya standar dalam menguji validitas kebenaran nukilan atau informasi. Kalau mereka tidak. Ini yang tidak ada bagi mereka. Jadi kalau sudah bicara tentang data historis, kita ya sudah, kita menggunakan sanad dengan menggunakan perangkat ilmu-ilmu yang terkait dengan sanad. Rangkaian informannya, rangkaian informan yang menyampaikan berita itu dari gurunya, itu kita punya neraca, punya standar untuk menilainya yang disebut dengan ilmu sanad tadi. Ini satu manhaj ulama kita yang tidak dimiliki oleh ulama-ulama barat. Nah, sekarang wa in kunta mudda'iyan fadalil. Kalau Anda itu mengklaim, membuat sebuah pernyataan yang itu bukan kutipan Anda, tapi betul-betul dari analisa Anda, maka kita yang mendebat, apa peran kita? Apa yang kita lakukan? Jawabannya adalah fadalil. Kita minta argumentasinya. Bumi itu bulat. Itu klaim berarti. Jadi kalau saya berdebat dengan si A, si A itu bilang menurut saya bumi ini bulat. Berarti ini sudah klaim ini. Dalam bahasa kitanya dakwah, klaim. Bukan lagi mengutip. Karena dia bilang menurut saya bumi ini bulat. Oke, ini klaim nih, dakwah. Nah, bagaimana mengujinya? Bagaimana kita mengetahui ini benar apa salah klaim ini? Nah, ulama kita punya standar juga, punya manhaj, punya metode juga dalam mengukur kebenaran klaim ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, para ulama kita dilihatnya dulu. Klaim atau dakwaan ini itu terkait sesuatu yang amrun madiyun atau tidak. Amrun madi itu artinya materi. Sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera. Jadi ketika ada orang mengatakan pada saya, Ustaz, menurut saya air itu kalau dipanaskan dia menguap. Ini klaim ini. Air kalau dipanaskan dia menguap, dia akan menguap. Ini klaim ini. Nah, saya tanyakan, apa argumentasi Anda? Apa dalil Anda? Nah, dia kemukakanlah dalilnya. Nah, dalilnya itu yang akan saya uji. Jadi untuk menguji klaimnya itu kita analisa argumentasinya atau dalilnya. Nah, sekarang kalau klaimnya itu berkaitan dengan amrun madiyun, sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera al-hawas al-khamsah, maka metode ulama Islam dalam menguji kebenarannya adalah dengan bil musyahadati wat tajribah. Caranya adalah dengan melakukan observasi pengamatan dan uji coba. Kita cek, oh iya, mari kita ke labor. Kita uji, cari air, masukkan dalam dandang bejana, nyalakan, tengok mendidih. Nah, cari alat untuk menguji bisa betul lah menguap. Nah, itu metode untuk menguji kebenaran klaim tadi ini, itu namanya bil musyahadah wat tajribah. Dilihat dan diuji coba. Itu kalau klaimnya berkaitan dengan amrun madiyun, sesuatu yang bersifat materi, yang konkret atau real, yang bisa ditangkap oleh panca indera. Dan ini orang barat, kata beliau, super sekali mengalahkan kita.
Kata beliau, saya nggak malu-malu, saya nggak segan-segan bilang itu, kata dia. Nggak usahlah kita bilang orang Barat itu metodologi dalam hal observasi ini sebetulnya ya walaupun hebat ngambil dari kita. Nggak, kata beliau, saya tak suka gaya begitu. Akui sajalah. Katakanlah memang mungkin awalnya dari kita, dapatnya dari ulama kita dulu, tapi mereka bisa mengembangkan dan maju mereka dalam ini, ya kan? Dengan penelitian yang metode lapangan tadi, Pak, statistik dan lain sebagainya. Kita akui mereka hebat dalam hal ini, kata beliau. Tak usah malu-malu lah, kata dia. Karena kenyataan kita juga ya tak sejauh mereka dalam hal ini. Itu kata beliau. Jadi kalau kita berhadapan dengan klaim yang klaim ini berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya materi, maka untuk menguji kebenarannya adalah dengan menggunakan observasi, dengan dilihat langsung atau dengan melakukan uji coba laboratorium. Nah, sekarang bagaimana kalau klaim itu terkait dengan sesuatu yang dia tidak madi, tidak materi atau immateri, tidak bisa ditangkap oleh panca indera, tak bisa didengar, tak bisa dilihat, tidak bisa dirasa, apa lagi? Dia hanya bermain di sini, ranah akal ini permainannya. Gimana coba itu? Tentu tidak bisa dengan menggunakan metode yang tadi, dengan melihat, diobservasi, diuji coba, tidak bisa lagi, kata beliau. Tidak bisa. Nah, caranya gimana? Apa metode umat Islam? Beliau menjelaskan bahwa ada dua maslak di sini, ada dua cara. Cara yang pertama, kata beliau, sebelum itu dibagi dua dulu. Kata beliau yang pertama, klaim tentang sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera, yang tidak bisa lagi diuji kebenarannya dengan metode yang pertama tadi, dilihat dulu. Itu disebutkan langsung enggak oleh Quran dan hadis secara wadih, secara jelas, secara mutawatir. Kalau iya, selesai. Itulah metodenya. Ya, itulah metodenya. Contoh azab kubur, mau observasi apa kita? Mau uji coba? Ya sudah, itu dalilnya, argumentasi kita atau cara mengukur kita adalah azab kubur itu disebutkan dalam Al-Quran dan dalam sekian banyak redaksi hadis, sehingga dia bisa dikatakan mutawatir secara makna. Ya, berarti sudah informasi yang tak bisa dinilai bohong, dinilai palsu sama sekali. Berarti sudah satu yang diyakini. Terima sudah. Karena nggak mungkin orang mengingkari sekarang. Kalau saya bilang, contoh ya, saya belum pernah ke Amerika, hanya melihat foto, melihat ini. Lalu apakah saya bisa menafikan adanya Amerika? Kan tak mungkin. Nah, cuman kalau azab kubur ini susah juga, tak ada fotonya. Cuman informasinya itu, ya, itu sudah sampai ke level mutawatir yang akal tak bisa menolak lagi, tak bisa mengatakan itu hoax, itu isu-isu, nggak bisa. Nah, kalau begitu itulah cara mengukur kebenaran. Nah, sekarang bagaimana? Kalau klaim itu terkait sesuatu yang tak bisa dipanca inderai, sesuatu yang untuk menguji kebenarannya, mengetahui kebenarannya tak bisa dengan metode yang tadi, tidak bisa dengan musyahadah wa tajribah, juga tidak disebutkan secara jelas, secara mutawatir, secara apa lagi dalam Al-Quran, ya, dalam Sunnah. Caranya gimana? Caranya ini yang dua tadi. Yang pertama dengan menggunakan namanya di sini kata beliau qanun at-talazum, hubungan antara A dengan B yang menghasilkan satu kesimpulan yang mesti, yang otomatis, yang tak bisa ditolak lagi. Contoh sederhananya gini kata beliau, ambulan. Ketika ambulan berbunyi, tiba-tiba gitu kita di jalan, ambulan bunyi, lewat, dan kita lihat ada orang di dalamnya. Dengan hanya sekedar mendengar bunyi saja, kita langsung menangkap secara akal, kita meyakini bahwa ada pasien di dalamnya, atau ada orang sakit lah yang membutuhkan bantuan dengan menggunakan ambulan itu. Ini namanya kata dia qanun at-talazum. Ada lazim, ada malzum, hubungan ini. Ketika ada orang ketika ada orang merintih, aduh, dipegangnya perutnya. Kata beliau, secara akal, rintihan yang terlihat, yang terdengar, itu menunjukkan bahwa
ada penyakit, ada masalah dalam perutnya itu. Ini namanya qanun at-talazum. Dan inilah metode rasional yang dipakai oleh ulama-ulama Islam juga dalam konteks, dalam hal klaim terkait sesuatu yang tak bisa diobservasi, juga tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Quran. Nah, maka ini konteksnya. Ini cara menganalisanya. Yang kedua caranya adalah dengan menggunakan al-qiyas. Qiyas di sini kata beliau bukan qiyas dalam ilmu mantik, bukan silogisme kata beliau, yang punya qadiyah syakal dan semacamnya. Beliau mengatakan ini qiyas yang disebutkan oleh ulama usul fikih. Sesuatu nanti dikiaskan dengan sesuatu yang lain. Nah, itu kata beliau qiyas yang dia maksud. Para rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, saya rasa itu dulu yang mungkin nanti kita bisa perpanjang dalam sesi tanya jawab. Oh baik, bahas sedikit tentang ilahiyat. Mukaddimah ini yang terlalu dalam. Jadi setelah beliau membahas tentang mukaddimah, beliau baru masuk kepada pembahasan bagian dalam pembahasan ilmu akidah ini, yaitu al-ilahiyat. Kalau kita terjemahkan ya tentang ketuhanan lah, ya tentang ketuhanan. Apa saja yang beliau bahas tentang ketuhanan ini? Ada 3 poin. Pertama tentang wujudullah, tentang eksistensi atau keberadaan Allah. Ada orang mengatakan ya, keberadaan Allah itu fitrah kok, tak perlu pakai dalil. Itu dipatahkan oleh fakta sendiri. Itu ada orang ateis. Nah, cara memahaminya bagaimana? Meyakini adanya Allah itu memang sebuah hal yang sifatnya bawaan kita atau satu yang fitrah. Tapi sesuatu yang fitrah itu bisa rusak oleh subuhat-subuhat. Maka ada orang yang mengingkari adanya Tuhan. Apakah berarti keberadaan Allah itu bukan sebuah hal yang fitrah? Jawabannya fitrah. Tapi bagaimana menyikapi fenomena di lapangan ada orang yang ateis? Kita bilang fitrahnya itu sedang dirusak oleh virus subuhat. Ketika subuhat itu, virus itu terbersihkan oleh ilmu kalam, maka dia akan kembali ke fitrahnya. Itu caranya. Jadi mengatakan keberadaan Allah itu memang secara fitrah kita yakini kok. Tapi walaupun fitrah, dia bisa terganggu, bisa error, bisa rusak, bisa ketutup oleh subuhat-subuhat. Maka Imam Al-Buti ini di mukaddimah cetakan pertama dia jelaskan begitu. Kata dia, sebetulnya kalau mengenai wujud Allah ini, beriman pada Allah, ini sebuah hal yang fitrah. Cuman kata dia, karena ada subuhat-subuhat, itu yang membuat konslet tadi fitrah tadi itu. Akhirnya dia menolak, kabur jadinya. Maka dibutuhkanlah ilmu kalam, dibutuhkanlah ilmu tentang akidah itu. Situ peran ilmu akidah. Maka kalau ada orang bicara, ngapain pakai ilmu dalil, pakai dalil-dalil tentang keberadaan Allah? Fitrah kok. Nah, jawabannya itu. Memang fitrah. Tapi fitrah yang fitrah orang yang seperti siapa? Fitrah orang yang dia terjauhkan dan tidak terkontaminasi oleh subuhat-subuhat. Tapi orang yang dia hidup di lingkungan yang memang subuhat-subuhat, tidak adanya Tuhan itu berkembang di situ, yakinlah terkontaminasi itu. Maka disitulah peran ilmu akidah itu diajarkan untuk membuang subuhat, virus-virus tadi, untuk membuat orang itu kembali sadar, untuk kembali kepada fitrahnya, sehingga dia meyakini adanya Allah. Yang kedua, ilahiyat beliau ini membahas tentang sifat Allah. Yang dibahasnya sama, ya, sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Sama sebetulnya, tidak ada yang sedikit tentang wujudullah tadi, yaitu tentang dalil keberadaan tentang Allah tadi. Beliau juga di situ ada sedikit ibtikarat, ada satu hal yang baru yang dia sampaikan. Beliau membagi dalil atau argumentasi rasional tentang adanya Allah itu dalam 2 bentuk. Pertama, dalilnya itu diurut dari atas ke bawah. Yang kedua, argumentasi yang diurut dari bawah ke atas. Maksudnya dari bawah ke atas itu, dari atas ke bawah itu adalah berangkat dari
logika dasar yang orang tak bisa mengingkarinya sama sekali. Sehingga kalau ini diterima, ke bawahnya nanti bisa diterima. Karena kata beliau begini, sesulit apapun sebuah konsep, sebuah objek, sebuah pemahaman, dia akan berujung pada logika dasar yang semua orang akan meyakini dan menerimanya. Maka persoalan tentang adanya Allah itu sebetulnya dia berangkat dari konsep atau logika dasar yang semua orang bisa nerima. Mana logika dasar yang nerima? Ya, mana logika dasar yang pasti diterima orang itu? 4 itu. Pertama, butlan, rajhan, ar-rajih bidun murajjih. Kata beliau begini, ada air dari awal ada sungai yang dari awalnya sungai ini mengalir dari sana ke sini, dari tiang ini ke tiang ini. Tiba-tiba beralih mengalirnya dari situ ke sini. Lalu saya bilang ke orang, wah, ada perubahan berarti. Kemarin ngalir dari tiang ini ke sini, selama ini dari tiang ini ke sini, tiba-tiba pagi ini dia dari sini ke sini. Lalu ada yang bertanya, apa penyebabnya? Kok bisa berubah alirannya? Nah, ada orang bilang, enggak, itu enggak ada penyebabnya, tiba-tiba saja. Ini kata beliau, tak mungkin itu. Kenapa? Karena sesuatu yang pada dasarnya dia begini, lalu dia berubah jadi begitu, itu pasti ada amil, kata dia. Ada pasti disebabkan oleh amil khariji, faktor luar yang membuat begitu. Itu contoh dasar beliau. Sungai mengalir dari sini ke sini biasanya dari dulu, tiba-tiba berubah dari sini ke sini. Lalu kita bilang itu tanpa sebab, tanpa ada faktor. Pasti akal kita bilang tak mungkin itu. Pasti ada faktornya. Nah, kalau dikaitkan dengan eksistensi Allah, tentang wujudullah, kata beliau, alam ini kan diawali dari tidak ada. Berarti itu kondisi awalnya, Pak. Kondisinya tidak ada. Tiba-tiba menjadi ada. Akal siapapun menolak kalau perubahan dari tidak ada menjadi ada itu tanpa disebabkan oleh faktor. Soal nanti faktor luar, faktor dalamnya yang disebut dengan at-tawalud az-zati, terserah. Yang jelas tak mungkin rasanya. Jadi kata beliau begini, orang ateis itu ditanya dulu, Anda tidak mengakui alam ini tercipta, alam ini adanya, Anda tak mengakui kalau itu, maaf, Anda keberadaan alam ini itu diawali oleh tidak ada atau bagaimana? Nah, kalau orang ilhad, orang ateis itu bilang alam ini memang ya berawal dari tidak ada, artinya kondisi awalnya tak ada, lalu berubah jadi ada. Nah, kalau ini model orang ilhad itu, mulhid itu, ateis itu, bawakan gaya begini, pakaikan logika dasar yang pertama ini, bahwa tak mungkin ada perubahan tanpa ada faktor. Nah, dia mengakui tadi alam ini diawali oleh tidak ada. Status awalnya nggak ada, berubah menjadi ada. Kan perubahan tuh. Nah, perubahan sesuatu tak mungkin dia tanpa dipengaruhi oleh faktor. Nah, maka kita katakan bahwa alam ini, kalau Anda mengakui alam ini awalnya tidak ada menjadi ada, lalu Anda mengatakan itu terjadi tanpa faktor, ya samalah dengan analogi tadi. Sungai dari awalnya mengalir dari tiang ini ke sini, tiba-tiba berubah mengalir dari sini ke sini, dan kita bilang itu tanpa sebab, tanpa faktor. Logika siapa yang menerima, Pak? Nah, itu namanya kaidah, logika dasar. Yang kedua namanya butlan at-tasalsul. Ini kita pakaikan pada orang ateis yang punya anggapan begini. Alam ini, kata dia, itu statusnya itu tidak diawali oleh ketiadaan. Alam ini sudah ada dari awalnya. Dari awalnya sudah ada gitu. Tidak berawal dari titik tidak ada. Nah, itu susah itu dipakai yang logika dasar yang pertama tadi. Nah, dipakaikan logika dasar yang nomor 2, namanya butlan at-tasalsul, atau namanya at-tawalud az-zati. Tak mungkin sesuatu rangkaian alam ini, tak mungkin dia ada ya tanpa ada awalnya. Bila mencontohkan anak dengan ayam. Anak dengan ayam? Ayam dengan telur. Telur ada karena ayam.
Ayam kan ada telur sebelumnya. Telur ada karena ada ayam sebelumnya. Ayam ini ada karena ada telur sebelumnya. Tanpa ada titik awal. Masuk akal tak? Tak masuk akal kata dia. Mana mungkin ada telur muncul sendiri yang menjadi titik awal rangkaian-rangkaian nanti telur ayam berikutnya. Tak mungkin kata dia. Pasti ada titik awalnya. Yang titik awalnya lagi-lagi faktor di luar telur itu. Kalau masih ayam juga yang menyebabkan telur ini, berarti terus berkelanjutan dirinya. Ya kan? Maka pertanyaan orang ke kita dulu waktu kecil, mana duluan ayam dengan telur? Mana duluan ayam dengan telur? Ya kalau dari awalnya kita tidak tahu apakah ayam ada telur. Kalau bicara titik awal ya, karena kita tidak tahu Allah ciptakan ayam dulu apa telur. Tapi dia punya titik awal yang disebabkan oleh muathir atau muathir khariji, amil khariji, faktor luar. Itu yang menyebabkan adanya rangkaian ayam telur atau telur ayam. Jadi kata beliau, butlan at-tasalsul yang seperti ini itu adalah logika dasar yang tak bisa diterima, yang bisa diterima pastinya oleh siapapun. Yang ketiga nanti butlan ad-daur. Ayam ada karena telur. Telur ini kena ayam ini. Ini kena ini. Contohnya begini, kita mengurus satu surat. Kita ingin mengurus, katakanlah surat berkelakuan baik SKKB. Umpamanya, di antara syaratnya harus punya KTP. Ya sudah, kita urus KTP. Pas ngurus KTP, di antara syaratnya apa? Ada SKKB. Gimana? Bisa terima akal tuh? Saya mau ngurus SKKB ke kepolisian. Situ tertulis di antara berkas-berkas yang harus diajukan KTP yang masih berlaku. Ya sudah, karena saya belum punya, katakan saya belum punya, pergilah saya bikin KTP. Pas tanya apa berkas-berkas yang harus dikumpulkan untuk bikin KTP, SKKB. Itu contoh beliau, contoh konkretnya gitu, bukan disebutkan SKKB, enggak. Nah, luar biasa kan contohnya itu yang ya berarti itu tuh. Nah, yang terakhir adalah qanun al-illiyah atau al-illah al-ghaiyah, yang dalam bahasa lainnya kata dia dalalatut tanasuq, dalalatu at-tanasuq. Jadi kita lihat HP, kata dia umpamanya HP ini bentuknya yang luar biasa sehingga secanggih ini, kata dia, itu akan menggiring kita kepada pembuatnya. Kecanggihan HP ini akan mengiring kita kepada orang yang membuatnya. Sementara kita tak tahu siapa yang buat, tak berjumpa dengan orang yang buat. Arsitektur masjid ini, saya tak tahu siapa yang buat, tak pernah berjumpa, tak pernah berdialog. Tapi kalau ada orang bilang arsitek ini, bangunan ini ada dengan sendirinya, saya akan membantah. Kenapa? Tak mungkin begitu bagusnya arsitek ini, begitu mewah, begitu luar biasanya, tanpa dibuat oleh orang yang luar biasa juga. Nah, ini yang banyak disebutkan kata dia dalam Al-Qur'an itu. Ditunjukkan alam-alam ini, al-jibal, ya, as-samawat, begitu tertibnya alam kita ini, itu sebetulnya akan mengiring kepada adanya orang yang membuat itu. Ini yang banyak atau pola yang dipakai oleh Al-Qur'an itu sendiri. Saya rasa demikian dulu. Untuk sifat tadi sudah ya, sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Ini sama dengan yang dibahas dalam buku-buku akidah klasik atau muta'allaqatnya. Sifat ilmu apa muta'allaqatnya? Sama basar apa muta'allaqatnya? Qudrat iradat apa muta'allaqatnya? Hayat ada apa tidak mu'allaqatnya? Itu sama di sini. Yang paham, yang sudah pelajari dan sudah paham di buku klasik akidah, dia akan paham di sini. Ya. Kemudian ada pembahasan tentang namanya mutarattabat, konsekuensi dari meyakini sifat-sifat Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Itu akan menimbulkan 4 hal, konsep 4 hal yang harus diterima, yang perlu ditanamkan dengan baik. Pertama tentang at-tanzih, pensucian Allah dari menyerupai makhluk yang ada. Disitulah pembahasan tentang ayat mutasyabihat itu dia tempatkan. Yang intinya sama, salaf dengan khalaf, ta'wil ijmali atau ta'wil tafsili, tafwid atau ta'wil tafsili. Itu juga ujung-ujungnya.
Jadi tak ada perbedaan. Kemudian ada pembahasan tentang iradah insaniyah. Iradah insaniyah. Artinya iradah kita ini punya iradah apa tidak? Sebetulnya. Kemudian yang keempat tentang qada dan al-qadar, tentang masalah takdir. Jadi kalau kita sudah membahas masalah sifat wujud, sifat nafsiyah, sifat salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah dan muta'alaqatnya, maka sebetulnya 4 poin yang tadi itu akan kita akan bersentuhan dengan itu dan kita akan membahas itu. Pertama tentang tanzih Allah, kedua tentang masalah iradah Allah, kemudian tentang qada dan qadar, satu lagi saya tadi terlewatkan, masalah al-illah al-ghaiyah. Contohnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya menciptakan manusia dan jin itu tak lain tak bukan kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Apakah itu berarti Allah itu menciptakan manusia ini? Menciptakan manusia ini karena Allah butuh untuk disembah atau tidak? Nah, ini perbincangan tentang al-illah al-ghaiyah. Ya, al-illah al-ghaiyah, atau dalam konteks dalam bahasa ulama, pembahasan buku-buku ilmu kalam klasik itu menyebutkan apa? Allah itu suci dari aurat atau illah. Baik, saya kasih waktu sisanya untuk yang lain. Mudah-mudahan apa yang tercecer, apa yang saya silap menjelaskan, apa saya yang salah, mohon diluruskan oleh Tuan Guru Ustaz Al-Nof dan Ustaz lupa apa saya nama. Rasulullah. Baik, jazakumullah khairan.